Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 Jam. Pada rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Blora, KPK melalui koordinasi dan supervisi wilayah 3 memberikan 9 rekomendasi sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di pemerintahan Kabupaten Blora. Di antaranya adalah pemberian dana hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, hingga memastikan agar tidak ada intervensi apapun di dalam seluruh kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa. Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2025 hingga 2026, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Penandatanganan ini bertujuan mengintegrasikan proses bisnis dan sistem informasi guna memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. KPK menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Setelah Kabupaten Blora, KPK juga melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam upaya menciptakan perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa atau PBJ yang akuntabel, KPK memberikan 14 rekomendasi terhadap Pemkab Pamekasan. Beberapa rekomendasi diantaranya menyusun data terpadu penyedia PBJ lokal dengan koordinasi UKAP PBJ, memfasilitasi penyedia lokal agar dapat masuk dalam e-katalog, hingga memperbarui database dan mengevaluasi pegawai non-ASN secara rutin. Upaya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal terus dilakukan KPK. Masih di pekan yang sama, kali ini pemerintah daerah Sekalimantan Utara mendatangi KPK untuk melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi di gedung KPK Jakarta. Salah satu agenda rapat ialah memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. KPK berharap langkah sinergis bersama Pemda Sekaltara tidak hanya berdampak pada perbaikan sistem keuangan daerah, tapi menghadirkan kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas. KPK melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Keempat tersangka yaitu SH selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Penta dan PKK tahun 2020 hingga 2023. HY, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA tahun 2019 hingga 2024 dan Direktur Jenderal Bina Penta dan PKK 2024 hingga 2025. WP, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA tahun 2017 hingga 2019, serta DA, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA tahun 2020 hingga 2024 dan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA tahun 2024 hingga 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK terus memperkuat sinergi internal dan sistem pengawasan dalam upaya menjaga integritas serta meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi pengawasan atau Rakorwas Triwulan 2 tahun 2025 yang digelar Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK Jakarta. Kegiatan ini dihadiri Ketua Dewas Gus Rizal, anggota Dewas yakni Beni Joshua Mamoto, Sumpeno, dan Wisnu Baroto, Ketua KPK Setio Budianto, para Wakil Ketua yakni Agus Joko Pramono, Johanis Tanak, dan Fitroh Roh Cahyanto, Sekretaris Jenderal KPK Cahyaha Harefa, dan para pejabat struktural di berbagai unit kerja di KPK.
Rakorwas ini menjadi ruang dialog terbuka antara Dewas dan pimpinan KPK untuk membahas langsung 14 isu strategis hasil pemantauan Dewas sepanjang triwulan kedua tahun 2025. KPK terus menggalakkan upaya pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan dengan mengajak generasi muda membangun mentalitas anti korupsi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dalam rangkaian kegiatan diseminasi pendidikan anti korupsi pada 3 perguruan tinggi di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pendekatan implementasi pendidikan anti korupsi mencakup integrasi pada kurikulum pembelajaran, pembangunan ekosistem berintegritas, dan pemberdayaan jejaring pendidikan. KPK melantik dan mengambil sumpah atau janji 40 insan KPK yang terdiri dari 9 penyelidik dan 31 penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto dan disaksikan para pejabat struktural dan insan KPK lainnya. Setio menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekedar pemenuhan administratif, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional dalam memperkuat lini terdepan penegakan hukum. Setio juga mengingatkan pengambilan sumpah ini merupakan tanggung jawab bagi penyidik dan penyelidik. Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan KPK yang berkelanjutan sebagai respon atas tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks dan dinamis. KPK berharap dengan penambahan personil ini, kerja-kerja penindakan, penyelidikan, dan penyidikan kasus korupsi semakin tajam, profesional, dan berkeadilan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga Juli tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.